Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan dari saya yang ada di Hiroshima Jepang, alhamdulillah baik dan sehat. Pekerjaan juga alhamdulillah lancar. Untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah baik dan sehat. Nih saya lanjutkan nih Mas untuk pembacaan ayat Surah Surat Al-Anbiya ayat 90-91 ya Mas. Nggih Mas Walis. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Walladhi ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Sama Mas, terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kholis. Nanti update ayat nih untuk Mas Kholis. Insya Allah Mas. Kemudian dilanjutkan sampai rukuk nih 92 dan 93. Mbak Siti Prowanti bisa tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar alhamdulillah saya di Hongkong sehat. Untuk kabar keluarga di Indonesia ya alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Sampun Mas, terima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Prowanti. Alhamdulillah untuk doa pada malam hari ini sudah selesai sampai ayat 93 dari surat Al-Anbiya. Waktu sudah pukul 9:30 di Korea. Dan Ustaz belum ada jawaban. Sambil persiapan dilanjut kabar-kabari Pak Yatno Abbas dari Sintang, monggo bisa voice dan kabar-kabari. Kalau sambil persiapan live nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kabar-kabar kami sekeluarga di Kalimantan semuanya sehat dan baik Mas. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Itu aja yang dapat saya dapatkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno Abbas yang dari Sintang. Dilanjutkan kabar-kabari Mbak Sutarti, bisa voice? Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Hongkong sehat. Keluarga yang di Indonesia juga alhamdulillah sehat. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Bersyukur Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sutarti untuk kabarnya. Alhamdulillah lancar, baik dan sehat. Dilanjutkan kabar-kabari Pak Supianto, bisa voice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini untuk kabar-kabar Mas Amin, saya yang di Ion Sampo ya ini, atau Naju, Korea Selatan. Alhamdulillah sehat, pekerjaan juga lancar. Dan untuk yang di rumah keluarga, alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Gitu Mas Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto untuk kabar-kabari. Alhamdulillah baik dan sehat. Dilanjutkan Mbak Farida, bisa voice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar di Seoul sehat, keluarga di rumah juga sehat. Semoga teman-teman yang kajian juga sehat. 2 minggu yang kemarin saya pulang Mas, tapi nyambung, tapi yang pas hari itu nggak bisa nyambung, nggak ada sinyal juga soalnya. Terus sekarang di Seoul gitu. Terus kapan baliknya Mbak Farida? saya baru minggu malam habis pengajian, minggu malam terbang. Oh gitu. Minggu malam berarti kan penerbangan nasional malam jam 10 kan itu dari Indonesia. Nah itu saya terbangnya minggu itu baru pulang. Dari itu ya Seninnya sampai gitu Mas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Farida. Mas Ma'ruf absennya? Sampun Mas Amin. Jadi ke belakang betul, Ustadz sudah ada respon? Tak tarmon betul, masih pakai orang Vietnam kok. Lama kalau mandi. Mandi. Nggih. Nggak ada tempat yang lain ya? Ada tapi bawah nggak ada ininya. Nggak ada yang berdiri Mas Amin. Oh gitu. Betul apa loh? Nanti sampai selesai betul Pak. Bahaya loh Mas. Kalau enggak nanti pas pertengahan sambung sampean bentar. Amin. Betul. Oh gitu. Ini bisa. Ustaz sudah ada respon tapi belum ada jawaban. Sambil menunggu. Suara perubahan Mas Amin aman buat Alhamdulillah lancar Mas Ma'ruf. Oke, alhamdulillah. Sampun ganti Mas Amin. Wifi kamu sakit. Langsung ke wifi ya, belum ke HP. Bukan lewat HP boleh. Absen aman nggih, tambah nggih 14. Iya aman. Korea 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jerman 1, Hongkong 2, Qatar 1, Indonesia tambah 1, 3. Nih. 1, 2, 3. Ampun bagus. Mas Abi tinggi. Iya. Nggih, monggo bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya kecil, Ustaz.
Masih kecil Ustaz. Suara dari Ustaz tidak terdengar, mungkin bisa dicoba pakai headset Ustaz. Tapi pekan lalu bisa ya tanpa headset. Enggak ada apa-apanya ya. Ini sambun keras Ustaz suaranya. Hah? Sudah Ustaz. Kalau tidak pakai headset? Hilang suaranya Ustaz. Kalau tidak pakai headset. Ya sudah. Tidak nyaman aja kalau pakai headset itu. Iya. Jadi cas deh. Iya, sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung Ustaz. Iya, Mas, silakan. Yang sudah tergabung ada 17, dari Korea ada 7, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Qatar ada 1, dan selebihnya dari Indonesia Ustaz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa ambil manfaatnya. Oke, amin. Rajinnya monggo sakit bisa dimulai Ustaz. Baik, teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan pembicaraan kita minggu lalu tentang Al-Fatih. Ya, kalau ada pertanyaan kita selesaikan dulu. Oke, ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya wanita yang berhijab tapi saat berolahraga gerakan badan di video lalu diupload di sosmed, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya? Apakah termasuk aurat yang dipamerkan? Berdosakah yang demikian itu Ustaz? Terima kasih. Iya, termasuk pamer itu, termasuk tabarruj. Bahkan seandainya itu tidak tubuh saja, kalau dipamer-pamerkan kan sudah tidak boleh. Yang namanya pamer itu kan artinya berharap pujian manusia. Kalau berharap pujian manusia itu kan sudah syirik gitu, karena yang namanya pujian itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk kamu kan itu. Bahkan hadisnya kan mengatakan kalau ada orang memuji kita gitu di depan kita, maka kita dianjurkan supaya menebar pasir ke mukanya gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita berharap atau suka atau berharap akan pujian-pujian itu. Karena memang pujian-pujian itu di samping dia akan membuat kita lengah, ya, juga itu sudah syirik gitu. Karena pujian itu adalah milik Allah. Jadi apanya sih dari manusia yang bisa dipuji itu? Sekarang olahraga, pamer bentuk tubuhnya yang cantik, yang indah, yang seksi. Tubuh yang indah, yang cantik, yang seksi itu kan milik Allah, karya Allah. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat misal saja pinggulmu berbentuk seperti gitar misal saja, pantatmu menjadi besar misal saja, kan tidak ada yang kamu lakukan, tidak ada prestasi kamu sama sekali. Itu adalah prestasi Allah. Wajahnya yang cantik misal saja dipamer-pamerkan ya, dengan berbagai macam sudut selfie-nya dan sebagainya. Itu wajah itu kan juga bukan karya kamu, ya, bukan karya ibumu juga, bukan karya bapakmu juga. Wajah itu kan karya Allah, karena kehendak Allah. Allah sudah meletakkan gennya seperti ini, DNA-nya seperti ini, sehingga kalau DNA-nya seperti ini, itu berarti wajahnya oval, tidak berbentuk kotak seperti SpongeBob misalnya saja. Coba kalau Allah sudah meletakkan wajahmu berbentuk kotak, nggak akan bisa cantik. Kamu pakai
berbagai macam treatment untuk facial kamu juga tidak bisa cantik kalau sudah kotak seperti itu, seperti SpongeBob itu kan itu. Jadi seharusnya yang namanya wajah cantik, seharusnya yang namanya body yang seksi, seharusnya yang namanya badan yang sehat, seharusnya gerakan yang lincah dan sebagainya dalam olahraga, kemudian kesehatan yang fit dan sebagainya, itu disyukuri, bukan untuk dipamerkan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu nanti kita berharap pujian akan Allah, berharap balasan dari Allah. Allah sendiri kan berfirman, Lain syakartum la azidannakum. Kan itu. Jika kamu bersyukur, ya, lain syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Misalnya aku akan menambah, kami akan menambahkan kepadamu, tentu saja menambah kenikmatan. Ya, boleh jadi ya yang cantik bersyukur karena cantiknya dia bisa boleh jadi tambah cantik. Kalau tadinya itu paling tidak yang cantik itu adalah outer beauty-nya saja, tetapi bisa kemudian karena pandai bersyukur inner beauty-nya pun memancarkan cahaya yang cantik kan itu. Jadi dua-duanya menjadi berkembang baik kan gitu. Tetapi kalau kemudian dipamer-pamerkan, apakah itu bentuk tubuhnya, wajahnya yang cantik, bentuk tubuhnya yang seksi, atau gerakannya yang lincah, kesehatannya yang prima dan sebagainya itu lupa untuk mensyukuri, sudah pasti lupa untuk mensyukuri. Ya, akhirnya kemudian berharap pujian kepada manusia. Nah, kalau kita membiasakan diri untuk berharap pujian dari manusia, kita lupa untuk berharap pujian dari Allah. Pembiasaan itu akan menjadi bagian dari karakter dia itu sampai mati nanti. Maka mati pun nanti yang dia sukai adalah pujian manusia, bukan pujian dari Allah. Alhamdulillah. Ya, maka kalau ada teman-teman yang kemudian juga seperti itu, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak akan bisa berhenti kalian. Setan itu memang begitu halus, pandai. Orang lain mungkin digoda setan supaya tidak ngaji. Orang lain digoda setan supaya pikir. Orang lain digoda setan supaya malas untuk bekerja, malas berolahraga. Nah, ini kalian sudah diberi kesehatan, diberi keseksian, diberi wajah yang cantik dan sebagainya. Yang seharusnya disyukuri, malah justru sebaliknya. Kalian pamer-pamerkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Artinya seharusnya kamu menumbuhkan kualitas tauhid kamu, mengembangkan kualitas tauhid kamu dengan bersyukur itu. Nah, tetapi kemudian salah langkah, kamu memilih jalan syirik. Naudzubillah. Nah, kalau syirik bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah? Berat itu untuk bisa bangkit. Ini orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya. Nah, juga termasuk untuk orang yang bertanya. Mungkin saja dia tidak pamer tentang badan yang seksi, tubuh yang sintal atau wajah yang cantik dan sebagainya. Ya, tetapi bisa saja yang bertanya nanti sombong dengan ilmunya, atau mungkin sombong dengan hartanya, bangga dengan hartanya, atau pamer dengan ilmunya, pamer dengan hartanya dan sebagainya. Ya sama saja. Sama saja syirik lagi dalam konteks itu. Naudzubillah. Ya, maka harus hati-hati betul gitu. Kita itu sudah minggu yang lalu kita bicara, kita itu diarahkan oleh Allah supaya sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, kecil, tidak ada nilainya di hadapan Allah sama sekali. Ya, manusia itu akan mulia kalau dia itu benar-benar dengan ikhlas menghambakan diri kepada Allah kan gitu. Ya, maka sudah dituntun dengan iyyaka na'budu kan itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, bukan kepada hawa nafsu. Ya, bukan kepada harapan-harapan untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang yang di sekitarnya. Ya, sama sekali tidak kan itu. Jadi siapa saja kita perlu mewaspadai yang seperti itu, karena bentuknya itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, yang satu lagi suka pamer di medsos, mungkin saja yang lain nanti bukan di medsos yang pamernya, tetapi pamernya ya keseharian. Bentuknya mungkin bukan dalam bentuk foto selfie atau video, tetapi nanti bentuknya mungkin ototnya yang pateng perengkel, rosonya, kekuatannya, kepandaiannya berargumentasi dan sebagainya yang itu
kemudian disampaikan dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, ya sama saja. Ya, sama saja syiriknya. Dan bahaya berbuat syirik itu, karena siapa yang mau menolong, kamu tidak mau menolong, kamu berbuat syirik kok gitu. Ya, maka syirik itu di samping dikatakan sebagai dosa besar, malah menghapus seluruh amal. Ya, kita harus sadar betul bahwa 3 orang yang masuk atau 3 kelompok orang yang masuk neraka pertama kali itu, ya, yang pertama adalah orang yang dia mati di medan perang. Ya, orang lain tahu dia, orang lain ngertinya orang itu adalah ahlul jannah karena dia mati di medan perang. Ya, tentu saja kesehariannya juga begitu, biasa berperang dia, orang tahu dia sebagai pasukan perang atau sebagai tentara, barangkali kan seperti itu. Maka orang-orang sekitarnya mengira bahwa dia ahlul jannah kan itu. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu, kiai, ustadz, ya, santri barangkali di situ, dan dia pandai menguasai banyak ilmu, kemudian ilmunya diajarkan kepada banyak orang dan sebagainya. Nah, tapi dia bangga, dia sombong dengan ilmunya tadi. Dia pamerkan ilmunya, dia berharap pujian bahwa dia itu agar dianggap sebagai orang yang pandai, orang yang alim dan sebagainya. Nah, pujian dari manusia sudah dia dapatkan, maka Allah tidak memberi apa-apa selain menilainya sebagai dosa syirik. Akhirnya menghapus seluruh amal dan masuk neraka pertama kali. Ini itu tuh termen yang kedua tentu saja di situ. Yang pertama tadi ya yang mati di medan perang. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia itu kaya raya, ya, dia banyak memanfaatkan harta yang secara fisik, ya, yang secara fisik itu kelihatan bahwa dia itu menafkahkannya fi sabilillah. Ya, orang lain menilai bahwa dia juga menafkahkan harta itu untuk jalan Allah kan gitu. Banyak yang dimanfaatkan seperti itu. Maka orang lain mengira bahwa dia itu adalah ahlul jannah, tetapi akhirnya Allah membongkar bahwa dia berdusta. Ya, ada membongkar dia berdusta dan akhirnya dia menjadi ahlul nar. Sebentar, kipasnya rewel ini. Bisa. Ya, maaf gangguan. Jadi Allah membongkar bahwa mereka semuanya ketiga-tiganya itu dusta semuanya. Yang orang-orang lain semuanya menilai bahwa dia ahlul jannah, tapi ternyata ketiga-tiganya adalah ahlul nar. Dan semua itu adalah berharap pujian dari manusia, alias berbuat syirik. Karena syirik maka dia menghapus seluruh amal. Karena seluruh amal kebaikannya hapus dan pahala otomatis, maka dia masuk neraka karena dosanya pamer tadi berharap pujian dari manusia kan gitu. Ya, maka itu disampaikan ya oleh Rasulullah kepada kita untuk pelajaran bagi kita semua supaya kita tidak bersikap seperti itu. Seharusnya yang kita biasakan kita itu golek alim kepada Allah, mendekat Allah kepada Allah, DP kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, ya, banyak zikir kepada Allah, nyebut kepada Allah dan sebagainya. Terus seperti itu. Ya, harapan pujiannya pujian dari Allah, bukan dari manusia kan itu. Nah, pujian dari manusia tidak ada apa-apanya kan. Manusia itu otaknya, kemampuannya untuk melihat, kemampuannya untuk mengetahui itu serba terbatas. Dia tidak tahu apa yang berada di baliknya. Ya, hanya tahu yang di dohir saja, tapi di batin tidak tahu. Allah Maha tahu tentang itu kan itu. Ya, maka kemudian diungkapkan seperti itu. Hadis itu berkali-kali disampaikan, dibahas di majelis ini. Itu supaya kita yang itu menjauh yang seperti itu, supaya kita selamat dari masuk neraka kloter pertama gitu ya. Karena berharap pujian dari manusia tadi. Kalau kita membiasakan diri untuk berharap pujian dari Allah, ya semakin dekat dengan Allah, semakin kuat tauhid kita. Semakin kita meremehkan pujian-pujian manusia itu, tetapi semakin sering kita berharap kepada pujian manusia, maka kemudian yang kita nilai penting, yang kita nilai berharga, yang kita beri penilaian tinggi itu ya pujian-pujian tadi. Ya, maka kemudian ketika posting sesuatu yang like sedikit, kecewanya bukan main, yang komen sedikit, kecewanya bukan main.
ya kalau ada yang komen negatif justru malah dia marah dan kecewa dan sebagainya, karena harapannya adalah pujian manusia. Ya, maka kalau dulu 20-30 tahun lalu tidak ada manusia masuk neraka gara-gara medsos, sekarang dan ke depan nanti banyak sekali orang yang masuk neraka gara-gara medsos gitu loh. Ya, maka harus hati-hati. Perkembangan teknologi itu harusnya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita lebih nyaman, selamat di dunia wal akhirah. Tapi kalau kemudian kita salah langkah, justru kemajuan teknologi ini akan menjadi bumerang, menghancurkan kita, karena mungkin saja dunianya sukses, tetapi kemudian akhiratnya kita ngerkosok karena salah bersikap dan salah mensikapi teknologi tadi kan itu. Alhamdulillah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jelas sudah. Yes.